Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan kali ini kita kembali ingin melihat sejenak sebab dan latar belakang dari terjadinya perang pertama antara umat Islam dengan kafir Quraisy. Kita ketahui bersama bahwa perang pertama yang terjadi antara umat Islam dengan kafir Quraisy adalah perang Badar. Terjadi pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Kita juga sudah mengetahui bersama bahwa sebab dan latar belakang dari perang Badar adalah keinginan umat Islam di Madinah untuk mencegat kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Kenapa umat Islam ingin mencegat kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan? Karena umat Islam ingin mengembalikan harta-harta mereka yang sempat dirampas oleh orang-orang Quraisy di Madinah. Harapannya seperti itu, mencegat kafilah dagang, mudah-mudahan bisa mengganti harta mereka yang sebelumnya dirampas oleh kafir Quraisy. Berita ini sampai kepada Abu Sufyan, maka dia mengambil langkah cepat, mengirim beberapa orang untuk menyampaikan informasi ke Madinah. Kalau orang Islam di Madinah ingin mencegat kami, maka Abu Sufyan memilih jalan yang lain. Kemudian yang menyampaikan kabar juga cepat ke Mekah. Berita sampai ke Mekah, maka orang-orang Quraisy pun menyiapkan persiapan yang luar biasa, menyiapkan pasukan dengan peralatan serta perlengkapan perang lengkap. Berangkatlah mereka dari Mekah ke Madinah. Dan tentu tidak bisa dielakkan lagi, umat Islam yang semula datang dengan persiapan seadanya, perlengkapan untuk mencegat kafilah dagang, mau tidak mau harus berhadapan dengan pasukan kafir Quraisy yang jumlahnya lebih banyak dan perlengkapan perang mereka jauh lebih detail. Nah, melihat kondisi seperti ini, jumlah Quraisy lebih banyak, perlengkapan mereka juga lebih hebat. Salah seorang sahabat Nabi yang berasal dari kalangan Ansor, beliau merupakan salah seorang tokoh terkemuka sahabat Ansor. Namanya sahabat Sa'ad bin Mu'az. Beliau mengatakan kepada Nabi seraya memberikan usulan, "Wahai Rasulullah, melihat kondisi yang tidak seimbang seperti ini, kami ingin mengusulkan agar untuk engkau di belakang pasukan didirikan sebuah tenda, dibuatkan sebuah kemah, dan di dekat itu disiapkan juga seekor kuda yang larinya cepat. Jika nanti Allah menangkan kita menghadapi orang Quraisy, itulah yang menjadi harapan kita. Tapi jika yang terjadi sebaliknya, kita kalah dan mereka berhasil menghabisi kita, engkau wahai Rasul bisa kembali ke Madinah dengan menggunakan kuda yang sudah kami siapkan. Dan perlu engkau ketahui wahai Rasul, di Madinah sana ada saudara-saudara kami, ada sahabat-sahabat kami, ada teman-teman kami yang mereka jauh lebih mencintai engkau daripada kami. Mereka tidak ikut sekarang berperang karena mereka mengira kita hanya mencegat kafilah dagang. Kalau seandainya mereka tahu kita akan berperang, kita akan berhadapan dengan pasukan Quraisy, pasti mereka akan ada bersama kita di sini sekarang." Kaum muslimin jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah. Maka Nabi pun memberikan pujian atas usul yang diberikan oleh Sa'ad bin Mu'az seraya memberikan doa agar hidupnya diberkahi oleh Allah. Dibangunlah tenda untuk Nabi, disiapkan seekor kuda yang larinya cepat. Maka di sini kita melihat Sa'ad bin Mu'az punya strategi yang hebat, strategi yang luar biasa. Kenapa beliau menspesialkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dengan sahabat-sahabat yang lain? Karena sahabat Sa'ad sangat menyadari bahwa keberlanjutan Islam sangat tergantung kepada Nabi. Kalau seandainya Nabi ikut serta dalam perang yang tidak diharapkan terjadi, Nabi terbunuh dalam perang, maka tentu akan berakhir agama Islam. Tidak akan ada lagi yang bisa melanjutkan penyebaran dakwah Islam. Maka beliau mengusulkan Nabi sebagai seorang Rasul yang perkara dan urusan Islam tergantung kepada beliau, beliau harus diamankan. Jika terjadi yang tidak diinginkan, Nabi bisa kembali ke Madinah. Strategi yang sangat cerdas dari Sa'ad bin Mu'az. Tapi bukan itu yang ingin kita bahas.
Yang ingin kita lihat lebih detail adalah perkataan selanjutnya dari Sa'ad bin Mu'az tadi. Beliau mengatakan kepada Nabi seperti ini, di Madinah sana, di belakang kami ini, saudara-saudara kami itu, wahai Nabi, lebih mencintai engkau, lebih besar cintanya kepada engkau dari kami. Mereka nggak hadir di sini bukan karena malas-malasan, bukan karena takut berperang. Mereka karena nggak tahu saja. Kalau tahu akan berperang, pasti mereka akan hadir di sini. Ini perkataan yang disampaikan oleh Sa'ad bin Mu'az. Ini perkataan yang keluar dari hati yang bersih, dari hati yang jernih, yang penuh dengan prasangka baik kepada saudara-saudaranya. Seseorang yang hatinya kotor dan tidak punya prasangka baik kepada saudaranya, biasanya ketika dia melakukan kebaikan, saudaranya tidak bisa hadir ketika itu, tidak ikut melakukan kebaikan, dia jadikan kesempatan dan momen itu untuk menjatuhkan saudaranya dan memuji diri dia sendiri. Itu kalau hatinya nggak bersih, kalau dia penuh prasangka buruk kepada saudara-saudaranya. Maka di sini Sa'ad bin Mu'az mengajarkan kepada kita, jika Allah berikan kepada kita kesempatan melakukan kebaikan, sementara ada sahabat, ada saudara, ada teman-teman kita nggak bisa berpartisipasi, jangan jadikan momentum ini untuk menjatuhkan saudara kita. Jangan jadikan kesempatan ini kita injak saudara kita, kemudian kita puji diri kita. Ini yang ingin diajarkan oleh Sa'ad bin Mu'az kepada kita. Saudara kami di Madinah, mereka jauh lebih mencintai engkau daripada kami, wahai Rasul. Hati yang sangat bersih, penuh prasangka baik kepada saudara-saudaranya. Maka tentu ini bisa kita praktekkan dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita. Hal yang paling sederhana misalnya, kita punya orang tua atau punya saudara, kita anggap punya orang tua kita sakit, dan kita yang ketika itu dekat dengan orang tua kita yang mengantarkan orang tua kita ke masjid, kita yang mengantarkan orang tua kita ke rumah sakit. Jangan sampai momentum berharga, momentum pahala ini kita jadikan kesempatan untuk menjatuhkan saudara kita. Orang yang hatinya tidak bersih akan berkata kepada orang tuanya, saudara saya sibuk mementingkan diri sendiri, dia lebih mementingkan anaknya, lebih mementingkan istrinya, lebih mementingkan pekerjaannya, sehingga ketika engkau sakit wahai ayah, engkau sakit wahai ibu, saya yang hadir di sini mengantarkan engkau. Jangan sampai itu yang keluar dari lisan kita. Ketika kita melakukan kebaikan, kemudian kita menyebut-nyebut keburukan orang setelah itu, kita sedang menghapus pahala kebaikan kita. Alangkah lebih baik kita mengatakan, wahai ayah, wahai ibu, saudara saya mungkin punya uzur, punya keperluan yang sangat penting. Jika tidak dilakukan akan membahayakan dia. Kalau seandainya dia tidak punya keperluan, pasti dia yang akan mengantarkan engkau. Itu kalau seseorang hatinya bersih, penuh prasangka baik kepada saudaranya. Begitu juga dalam hal misalnya menunjukkan kepedulian kepada sesama. Dalam keadaan misalnya ada ajakan untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, membantu dengan materi, kita bisa membantu dengan materi dengan jumlah yang banyak. Tiba-tiba kita menyaksikan, melihat ada saudara kita yang mungkin dia membantunya sedikit atau dia tidak bisa membantu sama sekali. Ketika hati kita kotor dan penuh prasangka buruk, tentu kita akan mengatakan, saudara saya ini pelit, saudara saya ini tidak peduli dengan saudara-saudaranya, dia hanya ingin menumpuk kekayaan untuk diri dia sendiri. Tetapi ketika hati kita bersih, ketika kita penuh prasangka baik dan kita belajar kepada Sa'ad bin Mu'az, bisa jadi kita akan mengatakan, saudara saya ini mungkin punya kesulitan, saya tidak tahu kesulitan dia, hanya Allah yang tahu kesulitan dia. Kalau dia tidak dalam kesulitan, pasti dia akan ikut berpartisipasi, dia akan memberikan lebih banyak daripada saya, seperti itu. Jadi jangan sampai kita melakukan kebaikan, kemudian di saat kita melakukan kebaikan, kita rendahkan saudara kita, kita puji diri kita. Ini sama saja kita sedang menghapus pahala kebaikan yang baru saja kita lakukan. Terakhir, salah seorang ulama generasi salaf yang bernama El-Shirazi, beliau pernah bercerita, ketika saya masih muda, kami tidur di masjid. Saya dan ayah saya tidur di masjid, ada beberapa orang lain yang tidur di masjid. Kemudian ketika masuk waktu sepertiga malam, saya dan ayah saya berdiri untuk melaksanakan sholat malam. Selesai melaksanakan sholat malam, saya berkata kepada ayah saya, wahai ayah, mereka ini, orang-orang ini, apa salahnya mereka bangun sejenak
mereka tinggalkan tidur mereka sebentar, sholat mereka 2 rakaat, kemudian mereka tidur lagi. Tapi mereka tidur saja, nggak mau mereka bangun. Ayah saya langsung berkata kepada saya, kata El Shirazi, wahai putraku, seandainya engkau tadi tetap tidur dan engkau tidak tahajud dan engkau tidak merendahkan orang lain, itu lebih baik bagi engkau daripada engkau bangun, engkau salat tahajud, kemudian kesempatan itu engkau jadikan untuk memuji diri engkau dan engkau rendahkan saudara-saudara engkau, katanya. Kita sama-sama berharap kepada Allah, di saat kita melakukan kebaikan ini pahalanya tetap, pahala ini tidak terhapus, karena salah satu yang bisa menghapus pahala kebaikan adalah kita puji diri kita ketika melakukan kebaikan, kita rendahkan dan kita berprasangka buruk kepada orang-orang yang belum sempat melakukan kebaikan. Semoga bermanfaat bagi kita bersama. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.